Itu pemimpin yang membangun pasca kemerdekaan. Pak Habibie, beliau memberikan imajinasi tentang negara yang berbasis teknologi. Gus Dur memberikan fondasi tentang demokrasi dan kesetaraan untuk semua, keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Bu Mega kemudian mengedepankan populisme dalam kebijakan pemerintahan beliau. Nah, Pak SBY kembali memberikan stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan memberikan contoh bagaimana Jenderal TNI bisa ikut dalam kontestasi demokrasi. Kemudian Pak Jokowi ini memulai take off untuk industrialisasi. Nah, pemimpin ke depannya harus meneruskan program-program dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita ke depan dalam kerangka geopolitik, dinamika geopolitik yang sedang berkembang saat ini adalah bahwa ada ketegangan-ketegangan di wilayah kita. Letak Indonesia ya yang dekat dengan negara-negara yang punya potensi pertikaian tinggi. Contohnya akan ada ketegangan-ketegangan ke depan ini menurut saya Pak Prabowo tidak bisa dihindari. Mungkin saja ada potensi ketegangan misalnya terjadi di Taiwan Strait. Ya. Kalau itu terjadi ketika ada negara yang melakukan move di sana secara navigasional, itu kemudian akan berdampak kepada pasokan rantai global. Nah, pasti dampaknya ke kita karena letak geografis kita di tengah-tengah negara yang tergabung dalam anggota kuat. India, Jepang, Australia, Amerika. Nah, pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik. Orang yang harus punya kemampuan strategic thinking. Nah, saya rasa orang seperti Pak Prabowo ini punya kemampuan seperti itu. Maka wajib bagi saya sebagai representasi dari kelompok Gus Dur untuk berkomunikasi intens dengan Pak Prabowo, dengan Mas Bowo, untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan beliau, dan memberikan aspirasi kita tentang bentuk negara ke depan harus seperti apa. Itu kira-kira. Saya kira demikian ya, kita lihat pemikiran Mbak Yeni, wawasannya sangat tepat ya, intinya kita bekerja sama untuk kebaikan rakyat. Saya kira itu ya. Bapak, izin Pak. Dikit-dikit Mbak, ini artinya apakah ini jadi dukungan Mbak Yeni kepada Pak Prabowo? Karena tadi komunikasi intens, kemudian Pak Bowo izin Pak, ini apakah artinya Mbak Yeni ini ditarik untuk menggandeng suara NU, suara Gus Durian, dan komentar soal... Ya tadi kan saya selalu kalau Anda perhatikan bahwa yang paling penting adalah kerjasama, kerukunan, kerjasama. Tentunya semakin dekat, semakin eksplisit, semakin bagus. Tapi kerjasama itu istilahnya kita bangun supaya nanti sesuai dengan waktu yang tepat. Ya, tidak ada masalah. Yang penting komunikasi yang baik. Saya kira itu. Ya. Saya jawab satu aja. Saya komentar ya. Bahwa banyak sekali kiai-kiai NU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo. Mbak Yeni sedikit kemarin Mbak Yeni sempat singgung kalau pertemuan dengan Pak Prabowo ini akan dilakukan dengan tanggal baik dan mengingat besok juga ulang tahun Gus Dur ya Mbak, kalau koreksi kalau saya salah. Dan apakah emang Mbak Yeni sudah menentukan bahwasanya hari ini sebagai tanggal baik Mbak? Dan kedua, Gus Irfan Yusuf waktu Gerindra juga pernah mengatakan dalam tanda kutip ramalan Gus Dur pada saat ketemu Irang, yaitu Pak Prabowo akan menjadi presiden di hari tua. Kalau dari Mbak Yeni bagaimana Pak tanggapan soal itu? Saya dari awal ya selalu mengatakan bahwa ketika membuat keputusan itu akan memakai pertimbangan rasional dan spiritual. Salah satu pertimbangan spiritualnya adalah harus ke makam Bapak. Nah, kebetulan saya belum sempat ke sana ini. Jadi dari sisi pertimbangan spiritual memang saya harus melalui itu dulu. Tapi secara rasional ya berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo ini punya visi yang sangat luar biasa. Bagi kami Pak Prabowo ini top list. Ya. Jadi prioritas paling utama karena ada kesamaan-kesamaan visi. Jadi secara rasional itu mungkin kita sudah bisa punya kesamaan-kesamaan. Tinggal menapaki mekanisme spiritual dulu. Pak Prabowo, NU itu 52%,
dari Muslim Indonesia dan suaranya itu adalah signifikan. Di kubu sebelah Anies Baswedan sudah mengambil Caimin. Apakah Mbak Yeni yang notabene adalah NU Bongkotan kan, dia adalah putri Gus Dur, sedang Anda hitung untuk menjadi cawapres Anda? Bagaimana Pak Prabowo? Saya izin jawab ya Mas. Mari kita memberikan kebebasan kepada calon presiden untuk menyusun, untuk menggait pasangan yang paling baik untuk beliau ke depan dan kemudian juga memastikan tim yang akan membantu beliau akan seperti apa. Jadi saya rasa diberikan kebebasan dan ini masih panjang sekali prosesnya. Jadi saya justru mendoakan agar Mas Bowo bisa terbebas dari tekanan macam-macam. Bapak izin, Bapak izin terakhir. Mungkin dari tadi kita melihat Bapak agak sedikit berkaca-kaca. Apa sih Pak sebenarnya yang dirasakan? Apakah ada satu momentum yang dirindukan mungkin dari sosok Gus Dur ataupun seperti apa Pak Prabowo sebenarnya? Kaca-kaca, emang kilau. Mungkin ada momen haru yang mungkin diingat Bapak izin. Ya saya merasa dekat sama Gus Dur ya. Kadang-kadang waktu itu yang saya kenal Gus Dur itu pemikirannya jauh ke depan. Kita sendiri kadang-kadang tidak mengerti apa maksud Gus Dur ya. Jadi beliau begitu toleran ya. Beliau banyak ucapan-ucapan beliau